Oke, Hai bin Yakdon, si hidup anaknya si bangun. Orang yang hidup anaknya orang yang bangun. Bangun itu berarti orang yang tercerahkan. Jadi orang ini hidup karena banyak orang yang tidak hidup. Mungkin kamu melek, mungkin kamu jalan-jalan, mungkin kamu makan, tapi kalau dicermati sudahnya mungkin kamu tidak sedang hidup. Atau sebenarnya kamu sadar bahwa kamu hidup, tapi kamu tidak yakban, kamu tidak bangun. Kayak sindirannya surat Al-Mudassir itu loh, ya ayyuhal mudassir kum fa'angdir. Ayo bangun. Iyalah, aku ngerti kamu sudah melek, sudah hidup, tapi belum bangun. Itu kan sindiran bahwa mungkin ilmumu sudah banyak, kamu sudah ngerti macam-macam, tapi kamu belum ngapa-ngapain. Isi kepalamu sudah penuh, tapi kamu belum melakukan apa-apa. Kamu sudah ngerti jalan menuju surga, tapi kamu belum berjalan, baru ngerti tok. Itu namanya belum yakzon. Jadi hai itu penting. Hidupkan dirimu, tapi juga harus yakzon, harus bangun, harus jalan. Jadi referensimu sudah banyak. Kamu sudah ngerti mana hitam, mana putih, mana baik, mana buruk. Tapi tidak banyak orang yang ngerti terus korelatif dengan dijalankan. Para koruptor itu dia high, dia sudah hidup, tapi dia belum yakzon, belum bangun. Kalau kamu tanya Anas Urbaningrum, Sultan Batu Gana, Andi Malarangeng, itu kurang apa ilmune? Filsafatnya mungkin jauh lebih tinggi daripada saya yang ngomong di sini. Tapi dia tidak tercerahkan, dia tidak nemu hikmah, hanya apal teori. Nah itu berarti dia belum yakzon. Maka perlu yang hai dan juga yakzon, sehingga nama ini terus jadi favorit zaman itu. Hai bin Yakzon, Ibnu Sina, Suhrawardi, Ibnu Tufel, Hunain bin Iskak, dan kawan-kawan ternyata kepincut untuk pakai nama ini. Dan novel ini luar biasa, diterjemahkan lebih ke 21 bahasa. Di barat, di timur, Prancis, di Afrika, hampir semua bahasa ada terjemahan novel Hai bin Yakzon. Bahkan beberapa novelis barat bikin adaptasinya dengan tokoh yang mungkin ada yang pernah baca William Defoe yang nulis Robinson Crusoe, atau mungkin ada yang pernah nonton Mowgli, atau ada yang pernah nonton film Tarzan. Itu sebenarnya sebelum ada Tarzan sudah ada Hai bin Yakzon. Ceritanya mirip. Ya meskipun kalau Hai bin Yakzon muatan filosofisnya luar biasa. Ya sekali-sekali kalau ada waktu, mungkin pas saya nggak masuk, kita lihat film Robinson Crusoe itu. Jangan Tarzan. Kamu lihat Tarzan mesti milih bukan yang versi kartun kan, kamu mesti yang versi orang. Gawat kalau yang Tarzan yang versi orang itu. Yang Yakzon bukan pikiranmu nanti, yang lain. Oke. Iya, lo kamu bisa ketawa berarti ngerti. Jangan disimpan lo ya. Kalau laptopmu hilang, kamu bisa dicari polisi. Oke, jadi lebih dari 27 bahasa menerjemahkan. Nggak, maksud saya nonton yang sudah difilmkan, yang adaptasinya, yang karyanya William Defoe, yang judulnya Robinson Crusoe, atau yang adaptasi agak belakangan, yang filmnya Tom Hanks itu, yang judulnya Castaway. Atau ada film Korea mungkin ya, yang isinya agak parodinya, judulnya Castaway in the Moon. Jadi orang terdampar di pulau terpencil, cuma terdamparnya itu tidak kok jauh, cuma hanya ke gangan sungai. Di sana kota besar, dia terpencil di sungai di sini karena nggak bisa nyabrang, nggak punya perahu, nggak bisa renang. Jadi di situ terus lihat orang kota lalu lalang, tapi dia nggak bisa ke situ. Seolah-olah hidup di tengah hutan padahal deket sama kota.
Castaway in the Moon. Oke, ya sekali-sekali nonton Korea, nonton film barat, nggak apa-apa. Daripada nonton YKS terus. Mulai isak sampai jam 12 malam, goyang terus kamu. Oke, kita lihat ada apa di Hai bin Yaqdhan. Jadi Hai ini nanti ada dua versi. Dari mana asalnya Hai? Versi pertama, Hai ini bayi yang hidup di hutan terpencil, cuma bukan anak manusia, tapi dia hasil dari mix apa ya? Ada kalau di narasinya itu tanah yang warnanya merah, kemudian secara tidak sengaja dapat zat-zat kehidupan, terus ada intervensi dari Allah, jadilah dia manusia. Persis kayak ada manusia pertama yang terbuat dari tanah. Tapi ada versi kedua bahwa Hai bin Yaqdhan itu anaknya, adiknya seorang raja. Jadi yang punya pacar namanya Yaqdhan, adiknya ini perempuan. Cuma tidak direstui oleh kakaknya yang raja ini. Akhirnya Backstreet itu akhirnya diam-diam berhubungan dan lahirlah Hai. Cuma Hai ini terus kayak Nabi Musa dimasukkan di keranjang, dibuang dan akhirnya hanyut sampai hutan. Kerajaan ini kalau di Ibnu Tufel adanya di kepulauan Hindia yang dilewati oleh garis khatulistiwa. Itu ya silahkan kamu tafsirkan sendiri. Di mana lagi ada gugusan kepulauan Hindia yang kelewatan garis khatulistiwa. Cuma karena mungkin nggak ngerti namanya, Ibnu Tufel bikin nama istiad sendiri, daerah yang namanya Wak-Wak. Apa Wak-Wak itu? mungkin harus diberitahu itu namanya Jawa, mungkin apa-apa gitu. Terus bagi dia Wak-Wak, mungkin daerah-daerah NTT apa mana itu kalau ada. Ngertinya fak-fak ya. Tapi kalau di kitabnya Wak-Wak, wau kof, jadi Wak-Wak. Kalau acaranya TV kan waku-waku itu, tapi itu Wak-Wak. Nah, anak ini dibuang di tengah hutan, hidup sendirian, yang mengasuh adalah seekor rusa. Jadi bukan apa, kalau Tarsan itu yang ngasuh kan monyet. Iya ya. Ya monyet. Kalau ini yang mengasuh rusa. Kijang. Cuma itu tak tulis kijang, tapi lebih enak rusa. Karena kalau di Indonesia ngomong kijang yang terbayang mobil mesti. Rusa aja lah. Oke, dari rusa ini sebenarnya cerita tentang perkembangan akalnya manusia. Dari rusa ini dia belajar hidup, cari makan, melindungi dirinya, mempertahankan dirinya, mempersenjatai dirinya, bahkan mengumpulkan makanan. Ini kehidupan primitif, kehidupan paling awal, kehidupan yang tujuannya hanya untuk bertahan hidup. Kehidupan di level ini sebenarnya nggak butuh pikiran panjang-panjang, itu sudah instinktif, insting aja, nggak perlu dipikir, otomatis gerakannya. Gerakan untuk mempertahankan diri, gerakan untuk mempertahankan hidup, pingin mencari kenyamanan, pingin bertahan dari serangan luar. Kalau hewan mungkin punya kuku, punya cakar, punya taring, punya kaki yang bisa lari cepat, punya tanduk dan lain sebagainya. Kalau di novelnya Hai bikin senjata sendiri, bikin kayu buat dan macam-macam, itu untuk meniru hewan-hewan. Nah, aktivitas berpikir mulai dilakukan oleh Hai ketika rusa yang mengasuh dia mati. Baru dia akalnya jalan. Lihat pengasuhnya mati, diliatin aja, kok bisa ya mati ya, kok nggak gerak, nggak ngapa-ngapain, cuma diem aja. Padahal kemarin masih bisa lari-lari, masih bisa makan, masih bisa segalanya. Sekarang diem cok. Apa ya yang bikin beda? Apa ya yang pergi dari ini? Berhari-hari cuma dilihat aja sama Hai. Akhirnya dia penasaran.
Jangan-jangan ada yang hilang ini, kok tiba-tiba diam. Ya kalau bahasa hari ini, jangan-jangan baterainya habis. Jangan-jangan mungkin gitu. Terus ambil pisau, disobek, dipotong, dilihat dalamnya ada apanya ya. Kalau di novel itu dilihat di rongga kirinya ada semacam rongga. Itu kan rongga untuk jantung, dilihat. Oh ini kok agak berongga, apa ini ya, dipegang-pegang. Ini kok kosong ya, kok nggak ada isinya. Jangan-jangan ini yang pergi terus. Tapi perginya lewat mana, wong tubuhnya masih utuh. Akalnya mulai jalan, mulai mikir, terus nyari binatang lain, dibunuh, terus dibelek lagi, dipegang-pegang, dilihat tadi bagian yang hilang. Oh iya, di sini kosong, tapi dipegang, tapi masih anget ya. Kalau tadi kan yang rusak, yang ngasuh dia dipegang kan dingin. Oh berarti sesuatu yang pergi dari sini itu sifatnya panas. Dan dia buktikan lagi, ternyata mayat yang sudah ditinggal lama ya dingin, sementara yang hidup ini hangat. Berarti zat yang bikin hidup, yang nanti disebut roh, itu berarti sifatnya panas. Oh itu nanti kan ilustrasi roh itu kan biasanya orang terus gambarnya pakai kayak api itu kan. Itu sebenarnya inspirasinya dari situ. Jadi oh berarti ini terbuat dari api ini. Terbuat yang sifatnya mungkin bentuknya tidak persis kayak api, tapi sifatnya sifat api, bikin orang hangat panas. Dan gara-gara inilah nanti manusia bisa macam-macam. Fisik itu ternyata bukan apa-apa. Itulah yang disebut daya roh, nanti belakangan disimbolkan gitu. Jadi mata bisa melihat, itu berarti kena pancaran panasnya roh ini. Panasnya merambat, panasnya roh masuk ke mata, mata bisa lihat. Tangan bisa meraba, merasakan ya ketika pancaran roh masuk ke tangan, terus bisa melihat pancarannya jiwa. Buktinya apa? Ketika rohnya pergi, meskipun matanya dibuka diginiin juga tidak bisa lihat apa-apa. Berarti daya melihat, daya meraba, daya membau itu dari roh ini tadi. Yang ini sekarang sudah pergi, sudah nggak ada. Mulai berpikir tentang roh, mikir. Bahasanya Cak Lontong kan gitu, mikir. Kalau kamu tidak mikir, tidak ketemu apa-apa. Karena hidup memang butuh mikir. Itu fase kedua. Setelah itu dia mulai, oh ya aku itu ternyata bisa mikir, punya akal. Ternyata nggak jalan otomatis saja kayak selama ini. Ternyata ada sesuatu dalam kepalaku yang bisa dipakai mikir, bisa dipakai melakukan sesuatu yang beda dengan yang selama ini diterima begitu saja. Mulailah di aktivitas berpikirnya jalan. Oke. Mulai dia melihat sekelilingnya, lihat tumbuhan, lihat batu-batuan, lihat rumput, lihat semua dilihatin. Ini ada batu, ini ada tumbuhan, ini ada kayu, ini tumbuhan, ini beda-beda, tapi kok sama-sama bentuknya ya. Ada yang sama, tapi ini pohon, ini pohon. Kalau dicermati sebenarnya beda, tapi dia sama-sama pohon. Mulai mikir, mana genus, mana spesies. Oh ini kelompok kayu-kayuan, pohon-pohonan, ini kelompok binatang-binatangan. Mulai akalnya jalan. Oh kalau monyet ini sak grup sama singa, sak grup sama buaya. Tapi kalau rumput ini sak grup sama pohon, satu grup sama bunga-bunga. Mulai berpikir klasifikasi. Setelah sampai di situ, terus dia lihat ke atas. Ada langit, ada bintang, ada matahari. Mulai mikir-mikir lagi, dicari. Dia bergerak, matahari itu dari timur ke barat, besok di timur lagi, ditiruin gerakannya. Yang dilihat di atas ditiruin. Kalau di novelnya itu dia berotasi, muter, mencari rahasianya apa ya. Dan dari penelitian macam-macam itu nanti dia menyimpulkan pasti ada sesuatu yang bikin semuanya bergerak tertib. Hewan jadi seperti itu dan bisa hilang. Berarti hewan, tumbuhan itu tidak bisa ngatur dirinya sendiri. Tadi roh bisa datang, bisa pergi. Ternyata bukan kekuasaan yang punya roh. Berarti ada sesuatu yang menguasai roh dan jasadnya. Kalau jasad ini menguasai roh, harusnya nggak dibiarin keluar. Atau kalau keluar balik lagi. Ternyata enggak.
Berarti ada sesuatu di luar roh, di luar jasad yang menguasai pasti. Nah itu selanjutnya mulai berpikirnya naik ke atas. Siapa ya yang menggerakkan bintang, menggerakkan matahari, memposisikan dia di sana? Kok nggak lebih dekat, kok nggak lebih jauh? Kok selalu ajak? Nah itu mulai berpikir ke sana. Terus sampai berpikir sebab akibat. Oh ini disebabkan oleh ini, disebabkan oleh ini. Pasti nanti ada sesuatu yang tidak disebabkan oleh apa-apa. Nah itu mulai kemarin kayak Al-Kindi, kayak Ibnu Sina, mulai berpikir tentang sebab yang pertama dan ngomong penggerak yang tidak digerak-gerakkan. Dia tidak ada motif, tidak ada impuls, tidak ada, pokoknya dia gerak. Kalau yang lain untuk bisa bergerak butuh sesuatu yang menggerakkan, tapi pasti ada sesuatu yang wajib yang dia geraknya tidak disebabkan oleh yang lain. Nah, dari situ terus ketemu, kalau bahasanya namanya wajibul wujud, dia yang pasti ada. Oke. Terus yang wajibul wujud ini pasti dia maha penyayang, dia maha teliti, dia maha sempurna, maha bijaksana. Kenapa? Karena dia punya kekuasaan begitu besar. Kalau dia mau dia bisa ngacak-ngacak, bisa ngacak. Tapi kan enggak. Dengan kekuasaannya, oh berarti dia ini maha penyayang, dia ini maha rahmat. Dari situ terus kenal Tuhan dan sifat-sifatnya. Nah, setelah dia ketemu banyak sekali kebenaran-kebenaran hasil pikirannya, tiba-tiba datanglah ke sana seorang sufi namanya Absal. Sufi ini ke hutan karena dia ingin uzlah. Nah, ketika ketemu Absal, diskusilah dua orang itu. Absal ngajarin hai tentang Quran, tentang Nabi, tentang malaikat sesuai pengetahuannya dia. Nah, hai ini heran dengan penjelasannya Absal. Loh, yang kamu omongkan kok sama dengan yang tak cari sendiri. Absal bilang, saya nemunya di kitab suci, kok kamu bisa nyari sendiri? Enggak, aku mikir sendiri. Hasil yang kamu omongkan dari kitab suci itu sama dengan temuanku. Ya aku setuju dengan yang kamu omongkan semua. Cuma aku kemarin pakai akalku sendiri nemu semua itu. Nemu ada Tuhan, nemu Tuhan itu maha penyayang, nemu alam semesta dan segala ketertibannya ini yang ada di Quran. Ternyata kalau aku mikir sendiri juga ketemu. Terus kalau gitu Absal terus ngajak, hai kalau gitu ayo sampean ikut ke tempat saya, ayo dakwah wis, sesuai dengan bahwa ternyata akal bisa ketemu kebenaran. Akhirnya hai ikut Absal ke kota, ke desa untuk mendiskusikan kebenaran yang sudah dia dapat dan mendakwakannya. Cuma di sana begitu nyampe ke desa, begitu dia ceramah versi dia yang sesuai kebenaran yang dia temukan, banyak orang gak suka karena memang gak paham. Iki wong iki ngomong apa ya, terlalu jelimet, terlalu filosofis, terlalu. Masyarakat gak suka ternyata. Lebih simpel yang dari Quran tadi. Dari situ terus hai, oh mungkin ini rahasianya. Karena semula hai banyak merasa bahwa kebenarannya sama, tapi kok Quran menyampaikannya gitu ya. Janjane hakikatnya sama, kok Nabi ngomongnya gitu. Maka terus dia mau datang ke desa tadi. Tapi begitu nyampe desa, oh pantes Nabi pakai strategi yang pakai simbol, pakai metafor, pakai isyarat-isyarat. Karena kalau ngomong langsung kebenaran apa adanya, orang tidak terima. Orang tidak mau menerima. Karena kebenaran itu kadang-kadang kebenaran itu menyakitkan, kadang-kadang kebenaran itu yang apa adanya itu memang tidak enak. Apalagi Nabi ngomongnya sesuai kadar akalnya masyarakat Arab saat itu. Masyarakat Arab abad ke-6, abad ke-7. Dari situ terus hai menyimpulkan, oh berarti memang agama benar, filsafat juga benar, cuma agama ngomong sesuai kadar
masyarakat secara umum, sementara filsafat berarti hanya untuk orang-orang tertentu. Akhirnya Hai memutuskan, kalau gitu di sini bukan tempatku. Kembalilah dia ke hutan. Itulah endingnya Hai bin Yakdon. Kalau itu kegiatan filantropis, maka dia tidak boleh dipamerkan di ruang publik, karena itu menyangkut kejujuran orang untuk membantu manusia. Datangi si miskin itu, diam-diam, kalau bisa jangan dia tahu siapa yang memberi. Itu kegiatan filantropis namanya. Philo artinya sayang, antropia artinya manusia, mencintai manusia, itu ada filantropis. Lain dengan charity, karitas itu. Karitas itu ada motifnya karena mengumpulkan orang, ada sensasi di situ, ada mata kamera di situ, ada wawancara di situ. Demi apa itu dilakukan, dipamerkan?